Kegiatan ini merupakan program rutin Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat yang memang tahun kemarin kita tidak adakan secara daring dengan lomba-lomba. Nah, tahun ini kita bisa menyelenggarakan. Adapun peserta ini adalah dari Kota Pontianak dan dari Kabupaten Sambas. Selain peserta yang jumlahnya 60-an ini, kita besok seharian full akan mengadakan kegiatan menyusuri sungai Sambas Kalhita, karena tema kita pada juga tradisi ini menyusuri sungai, menyusuri kehidupan. Harapan kami ya dengan ada kegiatan ini tadi sekali lagi informasi terkait dengan nilai-nilai budaya di Sambas ini dapat menyebar luas ke seantero Indonesia bahkan dunia gitu ya. Demikian yang dapat kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jejak tradisi di daerah dengan tema menyusuri sungai, menyusuri kehidupan, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Dua materi kita yang akan kita jalani pada malam hari ini. Yang pertama yaitu dasar-dasar penulisan ilmiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Agus Yudhoyono SPD MA. Kemudian yang kedua teknik fotografi dan videografi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ahmad Subhi. Ini kata gas, jadi tugas kita nanti, misalnya saya anggap teman-teman di sini adalah peneliti muda, peneliti sejarah dan budaya. Tugas kita adalah di sana, mereka di sana memiliki kebudayaan, dan tugasmu adalah menceritakan seperti apa kebudayaan mereka, dari sejarahnya, dari budayanya. Itu kata Clifford Geertz. Dan tugas kita nanti, teman-teman nanti besok memasuki setting lapangan sosial budaya, mengikuti jejak-jejak realitas. Besok teman-teman melusuri sungai, lalu menautkannya secara utuh dalam bingkai tulisan sejarah dan budaya. Di sini saya ingin mengatakan ke teman-teman bahwa tulisan adalah salah satu bentuk wadah ide. Aksinya kita butuh kemampuan untuk yang pertama bagaimana kita menuliskannya, yang kedua adalah bagaimana kita menuangkannya, yang ketiga adalah bagaimana kita mengemasnya dengan baik, menarik, sehingga kemudian pembaca itu tertarik juga, seperti itu. Nah, jadi komposisi itu adalah beberapa unsur yang mana masuk dalam yang saya sebut tadi frame. Jadi untuk seorang videografer ataupun fotografer harus memahami dasar-dasar apa yang disebut dengan komposisi. Jadi apa yang ada di dalam frame, isi-isi, bahan-bahan yang ada di dalam frame itu harus kita dasari sebagai komposisi ataupun isi yang ada di dalam frame. Jadi baik itu kawan-kawan seorang fotografer maupun videografer harus paham ini dasarnya. Ini elemen yang harus sangat dipahami. 4 unsur komposisi. Yang pertama rule of third, headroom, looking room atau lead room, dan walking room. Fotografer harus sangat paham. Yang mana ini merupakan aturan baku
bagi semua fotografer dan videografer di dunia ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tentu saya mewakili dari seluruh lapisan masyarakat Desa Sendoyan mengucapkan selamat datang sekali lagi di Desa Sendoyan. Dan inilah kondisi kami, sungai kami dan masyarakat kami, kondisi masyarakat kita aktivitas di sungai. Jadi pada saat ini juga kepada seluruh masyarakat di Desa Sendoyan dan kami berterima kasih sekali disambut dengan meriah ini dan sangat meriah sehingga bisa dengan kegiatan produksi kepada hasil produksi yang ada. Semoga ini menjadi ikon. Datang hanya membawa diri saja gitu, ketika sampai di dermaga loh kok kita disambut seperti ini, jadi saya agak terkaget-kaget gitu. Intinya kami di sini bertamu untuk menimba ilmu. Saya pribadi, anak-anak semuanya, meskipun ada 1-2 yang dari daerah Sambas yang mungkin juga tinggalnya di tepi sungai, namun pengalaman seperti ini belum tentu juga kami dapatkan. Oleh karena itu sengaja kami mengadakan kegiatan sejak tradisi yang dikhususkan, yaitu menyusuri kehidupan di tepi sungai. Buah tomat berbuah di batang, masak buahnya boleh dimakan. Selamat datang ke Desa Sendoyan. Kami ucapkan selamat sampai ke tujuan.
Namun Sendoyan itu salah satu pengrajin bedar. Jadi antaranya nanti kan ada bedar, ada perahu kepala karak, dan ada bodi motor, ada bangkung, speed Palembang. Ya alhamdulillah di desa Sendoyan itu ya ada Pak. Itu Bapak Rajiin. Nah di samping saya itu ya Bapak Rajiin. Beliau ya banyak dah mengumpulkan trofi Pak. Pak Ibu di rumahnya banyak trofi. Mungkin bopetnya dan buat kali dah ya trofi. Penghargaan dari instansi terkait. Bukan aja karena nomor 1 lombanya, tapi nukangnya Pak. Cara pengrajinnya. Beliau tuh tukang handal. Nah, tukang handal gitu ya. Selamat datang adik-adik yang dari Pontianak maupun dari Sambas. Selamat datang di rumah tempat produksi lada bubuk, lada batu layar. Sentra tenun ini di Desa Sumber Harapan ya, dimana di sini pengembangan tenun itu dari tradisi sampai ke semi modern sudah ada karena dibantu oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi bisa dilihat di sini banyak sekali peserta dari Jetrada ini, jejak tradisi ini langsung bertanya kepada narasumbernya karena tugas mereka itu nanti setelah kembali ke hotel membuat semacam makalah lah gitu kan yang nantinya akan dipresentasikan. Jadi sejarah pembuatan lanting tuh sebelum dibuat lanting dulu orang tuh buat jamban dulu. Jadi dibuatlah rumah di atas lanting, WC lengkap kamar-kamarnya, listriknya. Macam nak rumah di darat lah macam kita ya. Iyalah.
Kita sudah memasuki hari yang ketiga ya, dan kita ini sesi materi kita pada hari ini. Baik, untuk menyingkat waktu kita persilakan Al-Mukarram Bapak Dr. Sunandar M.Hum untuk menyampaikan pertama materi yang sudah disiapkan. Disilakan Pak. Nah, kalau dulu dalam tradisi masyarakat Sambas, kebiasaan orang-orang kita dulu, kalau seseorang datang dari luar, dari PT misalnya, atau bahkan dari melaksanakan ibadah haji, orang datang ke rumah yang bersangkutan berkunjung sekampung, apalagi kalau berangkat dari haji, malah berhari-hari, berbulan-bulan orang berkunjung ke rumah. Untuk apa? Untuk tanya bagaimana dunia luar, bagaimana gambaran dunia di dunia luar. Tapi kalau sekarang kita tak perlu lagi menanya kepada orang di manapun, bahkan kita nak mengetahui isi kandungan bulan pun tak perlu keluar rumah, bahkan duduk manis kita melihat dunia luar melalui apa? Melalui gadget. Nah, budaya sungai di Kabupaten Sambas dari masa ke masa. Kebudayaan sungai di wilayah Kabupaten Sambas itu memang secara historis, secara sejarah memang sudah sangat dikenal. Saya membaca beberapa dokumen yang berkaitan dengan pembentukan Kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera. Tahu Kerajaan Sriwijaya. Sambas sendiri dikenal sudah sangat lama. Bukan kita merujuk dari kata nama Sambasnya itu sendiri. Kalau kita merujuk kepada nama Sambas, baru kita mencari asal-muasal Sambas, maka berhentilah dia. Kalau ada yang mengartikan Sambas sampai 3 bangsa, maka Sambas baru ada pada abad ke-18. Karena untuk mencukupi 3 bangsa, ada Melayu, Dayak, dan Cina. Cina baru datang tahun 1780 didatangkan. Kalau yang meyakini definisi demikian, ya silakan, kita sangat menghargai. Perkenalkan, nama saya Evi Purwanti, asal sekolah SMA Negeri 1 Tebas. Perkenalkan, nama saya Wanda Karyansyah dari Mandua Pontianak. Perkenalkan, nama saya Nadiola Renisa, saya dari SMA Negeri 4 Pontianak. Perkenalkan, nama saya Danu Firwansyah dari SMA Negeri 1 Sambas. Kita mengetahui bahwa budaya dan adat istiadat di Kabupaten Sambas sangat banyak. Bagaimana sih cara kita melestarikan budaya yang menurut sekarang nih nilai-nilai itu kontra gitu dengan agama dan nilai-nilai di masyarakat, Pak? Bagaimana cara kita tetap melestarikan dan menjaga kebudayaan yang udah ada, sedangkan teknologi kita yang sekarang tuh makin maju dan takkan punah orang Sambas selagi mereka di dekat sungai. Memang seberapa penting sih sungai bagi masyarakat Sambas sehingga bisa disebut, sehingga ada istilah seperti itu. Nah, jadi budaya Sambas sebenarnya berasal dari Sambas. Apalagi kalau kita padukan dengan apa yang disampaikan Bang Aan tadi terkait dengan kemunculan bahasa Melayu, bahasa dunia. Sebenarnya bahasa Melayu yang kemudian kita jadikan sebagai bahasa Indonesia sekarang, kalau kita mengikuti teori Colin, itu justru berasal dari Sambas. Seberapa penting sungai bagi orang Sambas? Sebenarnya sungai atau air ya, dalam konteksnya adalah air, sebenarnya bukan hanya orang Sambas, siapapun menganggap bahwa air itu pasti penting. Hanya saja bagi orang Sambas, air atau sungai itu merupakan barometer paling utama dalam menjalankan hidup itu. Sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Bapak almarhum Pak Sabiri, selama berada di sungai orang Sambas tidak akan punah. Karena ada semiskin-miskinnya kita, sedisik-disiknya kita, selama berada di sungai ada ikan yang dapat kita makan.
Waalaikumsalam. Untuk yel-yel terbaik jatuh kepada kelompok mana Bu ya? Kelompok Kayu Manis. Selamat kepada kelompok Kayu Manis. Baik, ini tiba saatnya yang ditunggu-tunggu hasil dari presentasi kawan-kawan. Terbaik 4 jatuh kepada kelompok Pala dengan tema tenun. Untuk terbaik ketiga jatuh kepada kelompok Kayu Manis dengan museum. Untuk kelompok terbaik kedua jatuh kepada kelompok Cengkeh dengan tema semboyan. Dan untuk terbaik satu yaitu dengan nilai 1013 jatuh kepada kelompok Lada dengan tema Rumah Lanting. Selamat kepada pemenang. Kami mohon kami persilakan untuk masing-masing ketua kelompok maju ke atas. Selama mengikuti jejak tradisi daerah, banyak sekali ilmu yang didapatkan, ya, terutama langsung turun ke lokasinya. Nah, selama ini kan kalau belajar kan di ruang kelas tuh mana sih barangnya sebenarnya,
Nah, kalau kita belajar langsung itu kan lebih enak, lebih dapat pengalaman baru, lebih apa lagi yang mungkin tadinya cuma hanya melihat gitu ya dari media sosial, kita bisa langsung turun ke lapangan dan kita bisa merasakan. Nah, itu juga dengan pemateri-pemateri kita yang sangat luar biasa, dapat juga ilmu yang didapatkan baik itu secara langsung ataupun tidak langsung gitu ya. Kepada teman-teman, mohon izin kepada semuanya untuk mewakili penyampaian pesan dan kesan yang kita rasakan selama kegiatan Jetrada ini. Yang saya rasakan setelah mengikuti kegiatan ini, mungkin teman-teman yang lain juga bisa merasakan, kita itu menjadi tahu, menjadi pernah, yang sebelumnya tidak pernah menjadi pernah, yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Wah, ini loh Sambas, salah satu kota yang ada di Kalimantan Barat, ada di Indonesia yang kaya akan warisan budaya dan adat istiadat yang tak dapat kita sebutkan satu persatu. Nah, harapan saya semoga kegiatan ini bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari semuanya dan bisa berkelanjutan, serta kita bisa berkumpul lagi pada satu naungan, satu kegiatan, yaitu Jejak Tradisi Daerah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala bidang yang saya hormati, kegiatan ini berlangsung selama 3 hari sampai hari ini. Dari pembukaan kita menyusuri sungai sampai hari ini, ada pemaparan materi dari narasumber, juga dilanjutkan dengan anak-anak membuat laporan, dan ini adalah kolaborasi kegiatan. Jadi ada yang di lapangan, ada yang di kelas, bahkan materinya pun bervariasi, dari pengetahuan, bahkan kita bagaimana kita bisa menulis, bagaimana kita bisa mengambil foto dan sebagainya. Jadi ketika laporan kita bisa lengkap, bisa menulis alur penulisannya dan juga bagaimana bisa menampilkan foto-fotonya. Dan saya juga mengapresiasi, pertama mengapresiasi dulu kepada adik ya. Dalam waktu 1 hari kemarin berjalan, kemudian bisa menyelesaikan dalam waktu karya ilmiah yang sederhana, tapi berani untuk menampilkan walaupun banyak yang salah gitu. Menulis itu tidak sehari, Pak. Menulis itu bisa bertahun-tahun, tapi kalau kita tak pernah menulis, kita tidak akan takut salah, kita tak akan bisa maju. Menulis itu memang dari salah dulu. Nanti salah terus semakin banyak salahnya, itu akan jadi menjadi penulis yang handal. Itu nanti. Tuh. Saya rasa cukup sekian. Sekali lagi saya mohon maaf mungkin ada kurang. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka dengan ini Jetrada tahun 2021 secara resmi dinyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.